pandemi akan dilaksanakan pada hari ini mulai pukul 1 sampai dengan pukul 2 sore. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa koneksi internet Anda cukup cepat dan stabil. Pastikan Anda juga telah menginstal aplikasi Zoom versi terbaru demi keamanan. Tidak ada pendaftaran sebelum acara dimulai. Pastikan nama yang tertera dalam Zoom Anda adalah nama asli. Nama yang tidak tampak sebagai nama asli tidak dapat diikutsertakan dalam acara kami. Silakan bergabung di link Zoom dan seluruh peserta nampaknya sudah mulai berada bersama kami bergabung di Zoom Class pada hari ini. Sebelum acara diwajibkan dan dimohon kepada seluruh partisipan, saya mohon kepada seluruh partisipan selama acara diwajibkan sound system Anda dalam keadaan mute. Sekali lagi saya mohon sebelum acara kami lanjutkan, pastikan sound system Anda dalam keadaan mute. Dan bagi yang ingin menanyakan langsung, bisa menggunakan fitur raise hand atau dapat melakukan chatting yang nanti akan dipimpin oleh moderator. Baiklah, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh tim dari Bu Minala, yang akan disampaikan oleh Dr. Pratami Dia Herliani. Disilakan. Ya. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Kepala Direktur Bandung Eye Center Bandung, kemudian yang terhormat Dr. Maya Sari Wahyu, spesialis mata konsultan, kemudian Dr. Novita Sitompul, spesialis mata konsultan, teman-teman dari Signature IO, dan juga semua peserta hari ini yang sudah berpartisipasi di acara kesehatan mata anak selama pandemi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tami. Saya dari tim Bu Minala. Jadi sedikit cerita, Bu Minala merupakan sebuah penerbitan buku. Kami berfokus di bidang kesehatan. Jadi visi kami ingin menyediakan buku-buku yang ramah pembaca untuk masyarakat awam, tetapi juga tetap kaya atas kontennya. Jadi kontennya sudah valid dan juga update sesuai dengan basis keilmuan. Seperti itu. Alasannya sederhana karena ranah kesehatan itu merupakan salah satu ranah yang masih rentan terhadap berita palsu atau hoax, sehingga kami ingin menggandeng para kontributor maupun narasumber untuk ikut menulis dan turut menuliskan keilmuannya sesuai dengan ilmu terkini, seperti itu. Sekilas tentang cerita hari ini. Jadi sebenarnya tema kali ini kami buat atas permintaan dari teman-teman komunitas maupun teman-teman orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya selama pandemi saat ini. Jadi beberapa orang tua mungkin sudah kewalahan karena mereka mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah ataupun juga tetap berkegiatan di rumah selama 24 jam seperti itu. Nah, salah satunya yang tidak lepas dengan aktivitas anak-anak adalah penggunaan piranti gawai, khususnya pada saat mereka sekolah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kebanyakan pertanyaan dari mereka adalah seputar batas-batas. Batas-batas seberapa lamakah, kemudian apakah ada hal yang perlu diperhatikan, dan lain-lain. Nanti juga kita bisa langsung berkonsultasi dengan para ahlinya, seperti itu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, Dr. Maya Sari, spesialis mata konsultan, dan juga Dr. Novita Sitompul, spesialis mata konsultan. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir hari ini. Mungkin kalau yang belum tahu, konsultan itu artinya gurunya gitu. Jadi dokter mata, nah ini beliau-beliau ini adalah gurunya. Jadi pastikan teman-teman menyimak dengan seksama supaya bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami, dari tim Bu Minala. Salam hangat dari kami, selamat belajar, dan selamat menyimak materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sambutan hangatnya dari tim Bu Minala, yaitu Dr. Pratimi. Terima kasih, dokter. Ya, hadirin semua, perlu kita ketahui bahwa mata ini sering kita sebut sebagai jendela dunia. Itu sebabnya menjaga kesehatan mata, terutama anak, merupakan hal yang paling terpenting.
karena berperan dalam proses tumbuh kembangnya. Bahkan perlu kita ketahui bahwa merawat kesehatan mata si kecil sejak masih dalam kandungan itu bisa dilakukan loh. Nah, ada beragam dampak nih yang dapat dirasakan pada anak bila mengalami gangguan kesehatan mata. Yang pertama, mulai dari kesulitan dalam membaca hingga terhambat mempelajari berbagai macam hal. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, banyak sekali anak-anak nih yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan sistem daring oleh pihak sekolahnya. Bahkan satu anak mungkin dalam satu hari bisa lebih dari 3 sampai 4 jam menggunakan gadget untuk proses belajar mengajar tadi. Tentunya hal ini akan menjadi faktor risiko nih yang berdampak pada kesehatan mata anak. Mungkin saja angka penggunaan kacamata pada anak di Indonesia ini akan meningkat atau mungkin juga banyak anak-anak yang akan mengalami gangguan refraksi ataupun penglihatan. Nah, untuk lebih jelasnya nih, sudah ada bersama kami Dr. Maya Sari Wahyu, SPM Konsultan MKes di sini, yang tentunya sudah siap memberikan pemaparan terkait kesehatan mata anak selama masa pandemi ini. Dan saya rasa semua audiens yang sudah bergabung sudah siap mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh speakers. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Ya, moderator pada siang hari ini, beliau adalah seorang dokter wanita juga yang cantik nih, siapa lagi kalau bukan dokter Novita Sitompul, SPM Konsultan. Halo, selamat sore dokter. Iya, selamat sore Reza. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, sehat. Baik ya, Dok ya. Dokter hari ini bertugas sebagai moderator pada acara kesehatan mata anak selama masa pandemi nih, Dok ya. Nggak bisa langsung musik atau Iya, betul Reza. Ya, dokter juga saat ini aktif bekerja sebagai salah satu dokter di Rumah Sakit Mata Banu Eye Center, dan beliau juga aktif sebagai pembicara pada pertemuan ilmiah tahunan Perdami ya, Dok ya? Iya, betul. Hobinya apa sih nih, Dok? Kalau hobi lari, cuma lari ya? aja. Saya stalking di Instagram juga lari nih ya. Running freak berarti ya, Dok ya? Iya, running freak. Selama masa pandemi COVID tentunya self quarantine juga. Iya, selama masa pandemi mungkin larinya jadinya bisanya di rumah ya, treadmill. Di Tapi halaman gitu juga gitu ya, Dok di ya? halaman semacam itu, belum berani keluar. Oke, kita sapa juga Dokter Maya. Saya mau menyapa Dokter Maya. Dokter Maya, selaku pembicara. Iya. Siang, Dokter. Pak Iza. Selamat siang, Dokter. Siang. Ya. Dokter kan saat ini sebagai pembicara, dokter juga sering aktif tentunya menggalangkan kesehatan mata anak, dan bahkan banyak banget ya, Dok, pasien mata anak di Rumah Sakit Mata Banu Eye Center ya, Dok ya? Iya, anak-anak yang datang ke sini. Banyak sekali ya, Dok ya. Selain aktif nih, Dok, sebagai dokter di Rumah Sakit Mata Banu Eye Center, hobinya apa sih, Dok? Kalau tadi kita dengarkan Dokter Novita nih sering lari gitu, Dok. Kalau dokter apa nih, Dok? Apa ya? Kalau saya, Dokter Novita sih jagoannya lari. Kalau saya sebetulnya senangnya traveling nih. Makanya Traveling ya, Dok, ya? Ya, pandemi ini kerasa banget ya. Jadi nggak traveling ya, Dok ya? Nggak bisa traveling. Saya juga hobinya lari, Dok. Percaya ya, Dok, kalau saya hobinya lari? Lari di tempat mungkin ya. Iya. Kan kita selalu lari di tempat ya, Dok ya? Oke. Iya, baik. Tadi ada Dokter Novita selaku moderator, ada juga Dokter Maya selaku pembicara pada hari ini. Baiklah, mungkin ini yang para audiens sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan yang akan langsung disampaikan oleh Dokter Maya. Namun sebelumnya saya serahkan kepada moderator, Dr. Novita Sitompul, SPM Konsultan, untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Disilahkan, Dokter. Iya. Terima kasih Reza. Selamat siang semuanya. Di sini saya lihat pesertanya cukup banyak ya, dan banyak ayah dan bunda, kebanyakan memang bunda ya, yang betul-betul sangat care kepada penglihatan mata anak, terutama di saat adanya PJJ ini ya, yang memang membutuhkan waktu cukup banyak antara anak bertemu dengan komputer atau gadget.
tadi sudah disampaikan oleh Dokter Tami kenapa diadakan acara ini, dan kita pas banget ketemu sama ahlinya di sini. Izinkan saya mengenalkan sedikit tentang Dokter Maya. Jadi Dokter Maya Sari adalah saat ini satu-satunya dokter pediatrik oftalmologi atau kita bilang dokter mata anak di Bandung Eye Center. Beliau itu adalah dokter dengan lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, begitu juga spesialis matanya dari Universitas Padjadjaran, dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutannya di subspesialis anak dan strabismus di India, di Rumah Sakit Arafin. Dan beliau itu sekarang pengajar juga di Rumah Sakit Mata Cicendo sebagai pusat mata nasional dan merupakan dokter konsultan mata anak dan juga strabismus atau mata juling kalau mungkin bahasa awamnya di Bandung Eye Center. Nah, teman-teman, mami atau daddy atau ayah bunda yang ingin bertanya boleh nggak usah sungkan-sungkan chat aja, boleh private ke saya atau ke host atau juga mungkin chat umum di sini kepada everyone atau raise hand ya jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dari Dokter Maya mengenai paparan kelainan mata anak selama pandemi. Ya. Terima kasih Dokter Novita. Sebentar. Ya, sambil menunggu tayangannya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Buminala, khususnya Dokter Pratami, yang bisa kita ketemu ya untuk menyelenggarakan acara ini. Kemudian rekan saya, teman saya, Dokter Novita, yang juga sudah membantu untuk moderator pada hari ini, kemudian teman-teman dari IO Signature dari Bandung Eye Center, sehingga kita semua bisa untuk dapat menyelenggarakan hari ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman Bunda, Ayah, Mommy, Daddy yang sudah bergabung. Acara pada hari ini memang kami tujukan pada ayah atau bunda ataupun mungkin pengajar yang memiliki anak-anak dan atau ingin mengetahui bagaimana tentang kesehatan mata anak khususnya di masa pandemi COVID saat ini. Di kurikulum vitae saya tadi sudah dibacakan oleh Dokter Novita. Jadi yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai infeksi COVID-19 secara umum, kemudian bagaimana infeksi COVID pada anak, selanjutnya manifestasi COVID pada mata, dan bagaimana pengaruh dari pandemi COVID ini pada kehidupan anak. Ya, jadi secara umum mungkin teman-teman sebagian sudah banyak juga yang membaca atau mengetahui apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah suatu penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona, dan ini merupakan virus yang baru ditemukan, pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyakitnya sendiri disebut penyakit coronavirus disease. Virusnya karena virus yang baru, jadi disebut virus novel coronavirus 19 atau banyak disebut sebagai SARS coronavirus 2. Corona itu artinya adalah mahkota, di mana pada virus itu permukaannya penuh tonjolan-tonjolan protein yang sebetulnya adalah seperti mahkota, dan itu yang memudahkan untuk bisa menempel pada inang atau host yang akan ditempatinya. Kemudian, bagaimana COVID-19 itu pada anak berbahaya? Apakah berbahaya? Data yang didapatkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga tanggal 20 Juli 2020 didapatkan kasus terkonfirmasi positif itu ada sebanyak 2.700, 51 anak diantaranya meninggal akibat COVID-19. Sedangkan kasus tersangka dari COVID ini sekitar 7.600 dengan 290 anak yang meninggal dunia.
Kemudian rentang usia anak dari kasus yang meninggal terbanyak ini memang pada anak di bawah 1 tahun, yaitu 29 hari sampai 11 bulan. Yang kedua adalah di bawah usia 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Dan angka kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian ini bagaimana cara penularan dari COVID-19 ini. Virus ini pertama kali memang dia sebetulnya host atau inangnya yang ada itu adalah pada hewan atau binatang. Kemudian pada saat ini kenapa dia manusia bisa menularkan ke manusia sampai saat ini juga masih dalam pertanyaan besar. Karena itu vaksin yang akan sedang diteliti sekarang ini juga masih dalam banyak penelitian. Dari orang yang terkena transmisi ini bisa menularkan ke manusia lagi. Jadi yang dulunya asalnya dari binatang, hanya di binatang saja, terus sekarang bisa ke manusia, dan dari manusia sendiri bisa menularkan. Pada kondisi yang berat itu bisa mencapai kondisi yang fatal. Penyebaran dari virus ini dari orang ke orang itu biasanya melalui tetesan droplet atau percikan dari pernafasan, ini pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Percikan ini bisa terhirup masuk ke dalam mulut atau hidung seseorang. Dan dalam kondisi yang berat, dia bisa mencapai ke dalam paru-paru. Nah, bagaimana gejala dari coronavirus ini sendiri? Gejalanya yang paling banyak itu adalah demam atau batuk dan batuk ya. Kemudian kadang-kadang ini merupakan gejala virus pada umumnya. Jadi bisa sakit menelan, sakit kepala, kemudian penciuman yang menjadi berkurang, ada bersin-bersin seperti itu. Jadi sebetulnya gejalanya adalah gejala yang seperti ini adalah gejalanya bisa yang ringan, tapi bisa juga timbul gejala yang berat apabila dia sudah sampai menyerang ke paru-paru, sehingga dari paru-paru ini yang kita sebut radang paru atau pneumonia. Gejala dari pneumonia sendiri adalah adanya demam, adanya batuk, ada kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas ini yang ditandai dengan nafas yang sesak, atau nafas yang cepat dan sesak nafas. Sekarang, kapan anak perlu dibawa atau diperiksa ke dokter? Umumnya pada anak, kalau dia ada demam, batuk pilek yang ringan, boleh pertolongan pertama adalah diberikan obat demam, yang biasanya adalah diberikan paracetamol, 10 mg per kilogram berat badan, itu dapat diulang 4 sampai tiap 6 jam. Kemudian apabila anak suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau lebih, ini ditambahkan beri banyak minum air putih. Dan apabila demamnya terus-menerus sampai kurang lebih masuki hari ketiga, harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya pada anak-anak yang sedang demam ini adalah apabila ada anak yang demam, apalagi lebih dari 39 derajat, terlihat anaknya lemas atau tidur tidur, kemudian nafasnya cepat, ada kejang-kejang, ada muntah-muntah, dan anak yang menjadi tidak mau minum atau buang air kecil yang berkurang, ini merupakan tanda bahaya pada anak dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekarang itu tadi secara umum. Bagaimana pada mata? Virus corona ini kalau pada hewan dia menyebabkan penyakit mata yang berat, ya seperti menjadi radang di retina atau di saraf mata, kemudian radang juga di pembuluh darah retina. Pada manusia, manifestasi dari COVID ini pada mata manusia umumnya ringan dan jarang terjadi. Akan tetapi dia dapat terjadi bila menyertai kondisi sistemik yang berat. Jadi umumnya pada kondisi sistemik
infeksi COVID sistemik yang berat, gitu baru disertai adanya gejala pada mata, infeksi mata. Potensi penularannya juga sama, ini dari cairan mata. Penularannya itu bisa dari cairan dari pernafasan, terhirup, ada partikel virus yang terhirup, atau adanya perpindahan dari saluran pernafasan, yang di sini karena mata itu dekat sekali dengan hidung, sehingga cairan dari hidung apabila ada yang batuk, kemudian pilek, kemudian ada saluran yang menyalurkan, berhubungan antara saluran hidung tersebut dengan mata, sehingga cairan dari situ bisa juga masuk ke mata sehingga menyebabkan infeksi di mata. Gejala infeksi COVID pada mata adalah adanya mata merah, ya. Jadi bagian sini ada mata merah, ada iritasi, rasa iritasi di mata, kemudian ada rasa sensasi benda asing, jadi seperti ada kalau orang biasa bilang seperti kelilipan, seperti itu ya, jadi ada yang tidak nyaman di mata. Kemudian mata berair, umumnya cairan matanya itu berwarna bening. Kemudian selaput putih mata, ini bagian selaput putih mata, bagian sini umumnya bengkak, ya. Dan gejala ini menyertai kalau kondisi infeksi sistemik yang berat. Tapi pada awal-awal penyakit atau infeksi dari virus COVID sendiri umumnya tidak terjadi atau jarang terjadi di mata. Penanganan kalau terjadinya infeksi pada mata adalah umumnya kita mengobati atau meringankan gejala. Ya, karena ini juga karena virus dan belum ditemukan obat untuk virus COVID ini sendiri, jadi umumnya infeksi yang didapatkan kita meringankan gejalanya. Untuk infeksi di mata, kita berikan kebersihan mata, jadi kalau banyak cairan di mata, kita bersihkan dengan kapas basah, kemudian diberikan kompres dingin untuk meredakan nyeri atau rasa tidak nyaman di mata. Selanjutnya kita bisa berikan air mata buatan atau cairan pelembab mata. Antibiotik tetes mata bisa juga ditambahkan apabila ada penderita yang risiko superinfeksinya tinggi, contohnya pemakai lensa kontak. Jadi pada masa pandemi ini sebaiknya pengguna lensa kontak harus berhati-hati atau dibatasi penggunaan lensa kontaknya. Kemudian disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung atau sunglasses. Nah, pada saat ini itu tadi mengenai penyakit atau infeksi corona yang bisa terjadi di mata. Pada saat pandemi sekarang, kita semua berubah. Kondisi yang kita biasanya banyak ketemu orang, itu berubah. Aktivitas yang banyak di luar itu berubah menjadi lebih banyak aktivitas di dalam. Pada anak-anak pun seperti itu. Anak-anak biasanya membutuhkan banyak sekali aktivitas di luar. Ya, akan tapi pada saat ini, pada saat era COVID ini lebih banyak di dalam, dan apalagi sekarang pada saat istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi pembelajaran banyak menggunakan di komputer. Nah, bagaimana dengan penggunaan komputer sendiri? Apakah baik atau tidak? Ya, sebetulnya kondisi ini kita jadi karena keterbatasan atau kondisi yang memaksa anak di rumah tapi harus tetap belajar, jadi metode ini mungkin yang saat ini dirasakan paling efektif. Jadi bisa tetap belajar tetapi masih tetap menjaga jarak. Penggunaan yang terlalu sering di layar komputer ini sebetulnya adalah memang dari penelitian meningkatkan risiko terjadinya rabun jauh atau ada progresivitasnya. Jadi pada anak-anak yang memang sudah memiliki istilahnya mata minus, itu akan meningkatkan risikonya menjadi lebih besar.
Kemudian pada anak-anak juga menyebabkan stres atau kehilangan kemampuan bersosialisasi. Umumnya anak-anak kan senang dia bermain dengan teman-temannya. Dan kadang beberapa anak juga bisa mengganggu siklus tidurnya. Jadi karena mungkin biasanya waktu dulu bangun pasti pagi untuk pergi ke sekolah, kali ini dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, masuk jam 7, jam 8, kadang-kadang anak-anak juga mungkin baru bangun, langsung menghadapi laptop atau layar komputer, ini juga biasanya mengganggu dari siklus tidur anak-anak itu sendiri. Sekarang bagaimana praktek untuk pembelajaran jarak jauh yang aman pada anak? Ini digolongkan dalam beberapa masa. Ya, pada anak-anak yang usia di bawah 3 tahun, memang tidak disarankan pembelajaran jarak jauh. Artinya pada usia-usia seperti ini, pembelajarannya dia di rumah lebih baik dengan orang tuanya sendiri. Ya, jadi pembelajaran dilanjutkan. Biasanya mungkin pada anak-anak yang preschool ya, yang usia kurang dari 3 tahun ini. Ya, jadi bisa belajar langsung berinteraksi mungkin dengan orang tua atau dengan pengasuhnya. Pada usia 4 sampai 6 tahun, pembelajaran jarak jauh itu disarankan kurang dari 90 menit dengan 1 sesi istirahat. Sedangkan pada usia 7 sampai 12 tahun, kurang lebih adalah 180, jadi kurang lebih 3 sampai 4 jam, itu dengan ada sesi 2 sampai 3 kali sesi istirahat. Sedangkan usia 13 sampai 16 tahun, biasanya usia SMP atau SMA sampai SMA, itu bisa sampai 6 sampai 8 jam sehari, tapi dengan ada 5 sampai 6 sesi istirahat. Mungkin sesi istirahatnya juga bisa dengan diselingi pada saat istirahat makan siang. Jadi secara umum setelah 45 menit seorang anak itu diharuskan untuk beristirahat. Jadi dia beristirahat, badannya beristirahat, kemudian matanya, penglihatannya pun beristirahat. Pada salah satu sesi istirahat, disarankan juga ada untuk berolahraga fisik. Makanya mungkin kalau beberapa sekolah pada saat-saat mereka pelajaran ada aktivitas fisik, ya boleh biar senang apa dia menari atau berolahraga fisik yang ringan. Kemudian kalau nanti memang ada pekerjaan rumah, dihindari pekerjaan rumah yang dilakukan secara digital. Atau kalaupun dilakukan, harus diperhatikan sesi yang istirahatnya itu tadi. Kemudian ini yang saya dapat yang baru, bagaimana peran orang tua dan guru. Ya, di sini. Teorinya yang lebih mudah adalah 20, 20, 20. Jadi setiap 20 menit melakukan seorang anak itu melihat screen, 20 menit, 20 detik matanya diistirahatkan. Jadi mungkin dia beralih matanya dengan tidak melihat dari screen, itu kurang lebih 20 detik. Dan pada saat 20 detik itu dia melihat jarak yang jauh, kurang lebih kalau di ini saya dapat dari luar, jadi mereka menggunakan 20 feet atau 20 kaki, kalau di kita kurang lebih adalah 6 meter. Ya. Jadi pastikan anak mengikuti prinsip 20, 20, 20, dan ingatkan untuk lebih sering berkedip. Ya, jadi karena biasanya kalau melihat screen terlalu lama, biasanya kedipan mata tuh menjadi kurang, sehingga mata itu menjadi kering. Kemudian pada saat anak itu melihat screen, diberikan postur tubuh juga harus tetap baik dengan posisi yang tegak ini untuk menghindari supaya tidak mudah menjadi lelah. Di antara sesi kelas online ini, itu tadi diingatkan kembali untuk melakukan gerakan fisik, kemudian memilih untuk menggunakan layar yang lebih besar. Jadi lebih baik untuk menggunakan komputer
laptop ataupun kalau memungkinkan TV dibandingkan kalau menggunakan handphone yang atau yang layar yang kecil. Kemudian jarak antara layar dan anak kurang lebih adalah 30 sampai 60 cm dengan posisi layar sedikit berada di bawah posisi mata. Jadi tidak boleh terlalu rendah sekali atau terlalu tinggi. Beberapa mungkin kalau di rumah tidak dilakukan seperti itu ya. Kalau di perkantoran ada yang PC-nya itu ditaruh di bawah meja malahan seperti itu ya, dengan menggunakan kaca. Kemudian kalau ada proteksi, silakan digunakan proteksi untuk layar dan pengaturan terhadap brightness-nya. Biasanya anak-anak itu senang sekali kalau melihat sesuatu yang terang sekali, itu juga akan menyebabkan mata menjadi cepat capek atau cepat lelah. Kemudian apabila di ruangannya jangan dibiarkan ruangan yang remang-remang, ya. Jadi tidak boleh ruangan yang remang, cukup dengan pencahayaannya. Kemudian posisi duduk anak itu jangan di bawah AC atau kipas angin, karena ini akan membuat mata juga menjadi kering. Ingatkan posisi anak untuk dia tidak membungkuk lehernya, karena ini pun mudah menjadi lelah. Anak-anak yang memiliki kacamata harus tetap menggunakan kacamatanya. Jadi mungkin kalau pada anak-anak kalau di sekolah dia karena jarak jauh, jadi merasakan yang berkacamata kesulitan atau buram kalau melihat di dalam kelas. Kalau di rumah mungkin menggunakan screen karena jaraknya dekat, dianggapnya masih terlihat jelas gitu. Tetapi kacamata masih tetap harus digunakan untuk terutama pada saat-saat perkembangan anak-anak saat sekarang ini. Kemudian itu tadi mengenai screen time. Screen time ini sebenarnya dia merupakan tidak berdiri sendiri untuk kita pengaturannya, tetapi juga bersama dengan bagaimana pengaturan fisik dan pada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Saya juga sharekan ini rekomendasi yang terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pada anak-anak usia kurang dari 1 tahun, pada saat ini aktivitas fisik yang diberikan sebaiknya adalah berupa permainan yang interaktif. Jadi kalau pada bayi yang belum bisa duduk, itu bisa di aktivitas fisiknya, dia bisa di posisi tengkurapkan sebentar, kurang lebih 1 menit, kemudian diulang dalam beberapa kali sehari, itu untuk aktivitas fisik pada anak usia kurang 1 tahun. Kemudian jangan menahan anak lebih dari 1 jam, jadi misalnya si anak itu ditaruh terus di dalam kereta bayi atau kursi bayi, atau beberapa mungkin karena mungkin sekarang orang tuanya lebih sering ada di rumah, jadi si anak itu malah lebih sering digendong seharian. Seperti itu tidak baik. Jadi lebih baik si anak dilakukan juga aktivitas fisik, jadi tidak digendong terus atau di dalam kereta bayi terus-menerus. Masa tidurnya ini disebutkan kurang lebih semakin besar memang masa tidur seorang anak itu bertambah kurang, ya. Kemudian pada anak usia 1 sampai 3 tahun, aktivitas fisik setidaknya adalah kurang lebih 3 jam, itu dalam 1 hari dibagi beberapa waktu atau 180 menit. Untuk anak-anak 1 sampai 2 tahun, screen time atau apabila ingin menggunakan handphone atau mungkin laptop, yang diperbolehkan sebaiknya adalah video chatting yang berinteraksi bersama anggota keluarganya. Jadi disarankan untuk anak-anak itu tidak dibiasakan untuk melihat atau bermain dengan menggunakan handphone atau laptop itu tadi. Pada usia 2-3 tahun, screen time-nya tidak boleh lebih dari 1 jam.
Ya, jadi kalau di bawah 2 tahun harus jadi kalau video chatting biasanya kan cuma sebentar, 2-3 tahun diperbolehkan, tapi waktunya tidak lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Kemudian pada anak usia 3-6 tahun, dilakukan aktivitas fisik setidaknya adalah 3 jam atau 180 menit, dengan intensitasnya bisa sedang, ya, ataupun juga ada yang berat, dengan waktu untuk melihat screen itu tidak lebih juga dari 1 jam. Ya. Pada usia 7-12 tahun ini masa kurang lebih sekolah dasar, screen time-nya tidak lebih dari 90 menit. Diseimbangkan waktu anak untuk melihat screen dengan bagaimana dia membagi waktu, berkesempatan seorang anak untuk dapat bersantai atau lebih berinteraksi dengan orang tuanya. Kemudian pada usia 12-18 tahun, ini usia SMP sampai SMA, anak harus sudah lebih mengerti konsep keseimbangan, sehingga orang tua diharapkan dapat membantu anak-anak untuk dapat mengelola screen time-nya sendiri, sesuai dengan jadwal anak-anaknya sendiri. Jadi artinya pada usia ini bukannya kita tidak boleh anak-anak itu untuk istilahnya bermain, ya, ataupun belajar, jadi mereka membagi waktu sendiri, ya, untuk dapat bermain atau belajar dengan menggunakan gadgetnya atau dengan handphone atau dengan laptopnya. Jadi anjuran untuk orang tua adalah jangan membiarkan anak-anak melakukan screen time sendiri. Hindari pada anak apabila ada konten dengan materi kekerasan, karena pada saat ini mudah sekali kita mendapatkan konten-konten yang mungkin tidak baik buat anak-anak. Kemudian jangan menggunakan media berlayar ini untuk menenangkan perilaku anak. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang pada saat tantrum itu untuk lebih mudah orang tuanya jadi diberikan handphone atau laptopnya diberikan supaya anak-anaknya lebih tenang. Kemudian jangan berikan media layar pada saat makan atau pada saat 1 jam sebelum tidur, karena ini nanti akan bisa mengganggu siklus tidur si anak tadi. Lebih banyak menciptakan kreativitas bersama, kemudian berpartisipasi bersama pada aktivitas fisik seperti berjalan santai atau bersepeda bersama antara orang tua dan anak. Kemudian orang tua menjadi model anak dalam menggunakan media layar. Ya, jadi ada pembatasan area bebas media seperti di meja makan atau di mobil. Kemudian pada saat ini jadi tidak hanya orang tua, ya, anak-anak sendiri pada masa COVID ini juga bisa mengalami stres. Ya, dari IDAI disebutkan bagaimana mengenali stres pada anak. Pada masa COVID ini biasanya terjadi perubahan perilaku atau gestur yang tidak biasa. Anak menjadi emosinya menjadi tidak stabil, mudah marah, mudah menangis, kemudian tidak bisa tenang atau cemas yang berlebihan, ada tampak seperti murung atau sedih berlebihan, menarik diri dari lingkungannya, jadi dia tidak mau bermain di rumah, kemudian kehilangan rasa percaya diri, mudah putus asa, kemudian lengket berlebihan kepada pengasuh atau orang tuanya. Ada gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan yang menurun, kemudian kadang-kadang ada anak yang jadinya mengompol, ya, padahal pada usia pada anak-anak yang sudah tidak mengompol lagi. Kemudian pencegahannya untuk supaya tidak terjadi stres pada anak adalah beri anak lebih banyak perhatian. Ajak anak-anak untuk melakukan aktivitas yang cukup. Lebih banyak anak diajak bicara, kemudian mendengarkan keluhan atau pendapat anak, kemudian
libatkan anak-anak untuk berdiskusi, menyusun agenda. Jadi bersama-sama dengan anak-anak itu tadi, kapan waktu dia untuk bermain, kapan dia untuk belajar, kapan dia untuk melakukan aktivitas fisik, itu anak-anak dilibatkan untuk menyusun agenda bersama-sama. Kemudian mungkin ada juga orang tua yang stres atau cemas melihat kondisi anaknya, jadi tidak ditunjukkan karena biasanya anak-anak lihat orang tua yang panik atau stres, dia tambah lebih panik lagi. Ya, dampingi anak-anak saat bermain dan belajar. Jadi di rumah itu adalah zona tempat belajar, tempat makan atau ruang tidur itu harus dibedakan. Anak-anak cenderung akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi orang tua juga di sini juga harus berdisiplin. Apabila anak terlalu lama melihat layar komputer itu tadi yang bisa menyebabkan mata menjadi kering, dapat diberikan obat air tetes mata buatan, dan apabila kondisi berlanjut dapat segera dikonsultasikan ke dokter mata setempat. Sebagai take home message, jangan lupa protokol kesehatan masa pandemi ini, ya. Tetap protokol kesehatan secara umum, kita harus rajin atau sering cuci tangan, menjaga jarak, ya. Jangan datang ke tempat yang penuh atau yang dengan area yang orang yang banyak. Kemudian jangan sering memegang-megang mata, hidung, atau mulut dengan tangan kita. Ya, hindari untuk berjabat tangan. Jadi mungkin salamnya adalah salam apa ya? Kalau ini kayak salamnya ini Thailand atau India, namaste. Iya, seperti itu aja kita bersalamannya. Kemudian apabila tadi ada tanda-tanda atau gejala seperti orang yang sakit flu, itu jangan dibiarkan terlalu lama, cepat apabila memberat, cepat mencari pertolongan ke petugas kesehatan terdekat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dokter Maya, menarik sekali ya tadi pembicaraannya. Apa yang Dokter Maya sampaikan saya rasa sangat bagus sekali, lengkap, terus kemudian sangat tepat untuk kondisi kesehatan mata anak di masa-masa sulit saat ini ya. Tadi saya lihat ada yang raise hand ya, Ibu Evelyn, tadi ada yang raise hand, mungkin ada yang mau ditanya? Untuk teman-teman, ayah, bunda, jika ingin bertanya, nggak usah sungkan-sungkan. Apa aja dijawab ya. Silahkan chat semua hal yang memang ingin ditanyakan mengenai mata anak. Kadang mungkin nggak ada hubungannya sama pandemi, nggak apa-apa. Tapi untuk menjaga bagaimana biar mata anak tetap sehat. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dina. Selamat siang dok, untuk penggunaan face shield, Dokter Maya. Apakah bisa diganti dengan kacamata biasa atau tidak perlu penggunaan pelindung mata di era pandemi ini? Nah, gimana Dokter Maya? Kan kalau kita keluar rumah, seringkali kan kita memang butuh face shield, disarankan seperti itu. Nah, kalau orang tua mau keluar rumah kan kadang mungkin nggak ada yang jaga anak di rumah ya, jadi terpaksa harus dibawa. Nah, untuk anak-anak gimana penggunaan face shield ini? Apakah bisa menggantikan kacamata biasa ataukah memang bisa diganti dengan kacamata biasa atau memang nggak perlu? Mungkin gitu Dokter Maya, Ya. Bisa dibantu jawab? Ya. Terima kasih. Ini untuk Ibu Dina ya pertanyaannya tadi. Jadi yang di sini umumnya memang yang harus kita gunakan adalah masker ya. Masker, kemudian face shield itu memang kalau risiko untuk misalkan ada terpercik sesuatu gitu ya dari seorang sih boleh aja. Jadi itu double proteksi. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan
masker saja itu sudah cukup. Tapi kalau ingin menggunakan lebih proteksi, menggunakan face shield itu juga boleh, tapi memang tidak diharuskan. Yang lebih diharuskan adalah masker itu tadi, karena penularannya itu kan tadi selain droplet, sekarang juga disinyalir dari airborne, jadi dari udara. Double proteksi sih boleh menggunakan face shield, tapi yang tidak harus. Kemudian kacamata. Untuk kacamata sendiri dia kan memang pelindung untuk di mata ya. Kalau memang kita sebetulnya kalau yang kacamata pelindung itu umumnya untuk seperti kami-kami ini ya, atau yang petugas kesehatan, atau misalkan di rumah ada yang biasanya kalau sakit harusnya dia diisolasi sendiri ya. Jadi kalau ada risiko untuk terpercik cairan, itu memang menggunakan kacamata pelindung. Tapi untuk yang tidak ada risiko, sebetulnya masker saja sudah cukup. Tapi pada saat ini ada menggunakan face shield itu sebagai double proteksi itu nggak apa-apa, boleh. Asal bukan menggantikan ya. Jadi kalau ada beberapa yang saya lihat menggunakan face shield saja, tapi tidak menggunakan masker. Itu kalau Iya, betul. menggunakan face shield saja, si udara tuh masih bisa masuk. Jadi memang kalau percikan itu mungkin terlindungi, tapi udara kan masih ada ya, masih bisa masuk. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Iya. jelas Ibu Dina. Iya, jelas sekali Dokter Maya. Jadi buat mami-mami nih yang ngajak anak-anaknya mungkin ikutan shopping, grocery shop dan lain-lain ya, jangan lupa pakai masker, jangan cuma face shield. Jika di double proteksi akan sangat lebih baik lagi. Ini ada pertanyaan tentang screen shades ya dari Bunda Aries sih atau Ayah nih. Ya, pokoknya dikatakan bahwa apakah perlu penggunaan kacamata anti blue light? Nah, ini kan memang ada semacam info ya di masyarakat awam bahwa katanya komputer itu ada radiasinya gitu. Jadi supaya kita nggak kena radiasi sinar biru kalau kata dibilang, jadi pakai screen shades. Nah, ini gimana nih Dokter Maya? Ya. Jadi memang pada saat ini banyak ditawarkan ya. Jadi bisa kacamata yang anti blue light, kemudian atau di macam-macam yang ditawarkan. Tapi sebetulnya dari komputer sendiri dia kan sebetulnya dia tidak mengeluarkan radiasi ya. Hanya kalau ditambahkan screen protektor itu boleh saja. Penggunaan kacamata anti radiasi atau yang blue itu tadi sebetulnya sampai saat ini penelitiannya yang pasti itu belum terbukti. Jadi beberapa penelitian membandingkan ya anak-anak dengan menggunakan kacamata biasa atau dengan menggunakan kaca anti radiasi istilahnya, itu apakah ada perbedaan atau tidak. Yang penting adalah itu tadi keterangan ya. Jadi layarnya itu diatur terang dan gelapnya dan redupnya itu. Kalau memang terlalu terang sekali, kita coba dikurangin. Biasanya anak-anak kan senang sekali ya di laptop atau mungkin di handphonenya atau Iya, betul. dia senangnya yang terang sekali itu. Itu sebetulnya yang malah membuat mata menjadi cepat capek, cepat lelah ya. Jadi kalau kacamata yang anti blue light sendiri sih buat saat ini belum ada penelitian yang pastinya ya, dan apakah harus digunakan atau tidak sampai saat ini belum terbukti untuk apakah lebih baik atau tidak seperti itu ya. Iya, terima kasih dokter. Jadi begitu Bunda. Jadi kalau kita mau beli kacamata anti radiasi nggak salah juga mau dibeli, tapi mungkin kegunaannya belum bisa dibuktikan karena beberapa penelitian memang ada yang mungkin pro dan kontra, ada yang dibilang bisa, ada yang tidak. Tapi screen shades itu yang dijual mungkin di mana-mana ya, ada yang jual online. Saya rasa tidak perlu kalau misalkan kita bisa mengecilkan kontras dari antara gadget
atau screen dengan ruangan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Indra. Ayah Indra dikatakan kalau anak-anak udah main tuh lupa waktu. Musim kemarau seperti sekarang, tentunya gangguan pada mata ada. Bagaimana Dok untuk pencegahan di musim kemarau dan di saat anak-anak memang sulit untuk memberhentikan kebiasaannya bermain gadget? Begitu. Ya, Silakan Dokter Maya. terima kasih kepada Bapak Indra ini ya. Jadi pada saat ini memang sebetulnya menjadi tantangan ya. Jadi tantangan orang tua ya. Jadi pada saat ini mungkin di rumah itu kalau dia bermain atau belajar, ini kan tadi sudah diterangkan ya screen time pada saat belajar menggunakan waktu yang diperbolehkan atau yang sebaiknya digunakan untuk melihat screen itu kan terbatas karena dia sudah dipakai untuk dianya belajar ya. Jadi untuk pada musim saat ini musim kemarau ini memang mungkin anak-anak juga kan kalau main juga mungkin hanya di sekitar rumah ya, seperti itu. Untuk mencegah supaya yang pertama adalah mata menjadi lebih cepat kering. Tadi kan kalau lihat terlalu lama di screen juga risiko untuk mata menjadi kering itu menjadi lebih besar. Lebih baik digunakan jadi obat tetes mata, air tetes mata buatan. Ya, seperti itu. Air tetes mata buatan boleh digunakan. Ya. Kemudian untuk penggunaannya juga, jadi memang orang tua harus membuat atau bersama-sama si anak itu tadi biasanya digunakan kesepakatan ya. Jadi berapa lama si anak itu bisa atau boleh menggunakan screen-nya atau bermain. Jadi diberi pengertian kalau biasanya sih kalau sudah lebih besar itu akan lebih mudah diberikan pengertian berapa lama itu tadi dalam waktu terbagi. Jadi kalau yang tadi kurang lebih anak misalnya umur di atas 7 tahun itu atau anak SD berapa jam, misalkan 2 jam, dia jadi setengah jam pagi, setengah jam siang, setengah jam sore. Seperti itu akan lebih baik dalam terbagi dibandingkan dia bermain 2 jam terus-menerus dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik seperti itu. Ya. Mungkin jelas ya tadi Pak Indra ya, memang sekarang lagi musim kemarau ya, takut mata anak kering. Terima kasih Dokter Maya penjelasannya. Ini dari Ibu Heni, ada penjelasan mengenai penggunaan kacamata harus reguler kan tadi ya Dok ya. Nah rupanya tuh memang benar nih, saya juga sering ketemu sama orang tua pasien bilang, nggak boleh dipakai malah kacamatanya keseringan, nanti minusnya malah jadi nambah. Nah, ini benar nggak dok seperti itu? Apakah betul kalau kita menggunakan kacamata minus itu kelamaan malah jadi cepat nambah minusnya atau malah justru lebih menstabilkan? Mungkin gitu dokter Maya, bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi ya beberapa orang tua mungkin khawatir ya kalau anak-anak menggunakan kacamata nanti malah akan terus bertambah ukuran kacamatanya ya. Jadi pada anak-anak ini dia namanya juga anak-anak ya, dia pada masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi kalau kita lihat badannya si anak itu tadi yang dulunya kecil dia tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah besar. Itu juga sama dengan bola mata. Bola mata pada bayi, kemudian pada anak usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu bertambah lama, bertambah panjang gitu. Kalau anak bertambah panjang, umumnya ukuran dari yang kacamata itu tadi juga bertambah. Jadi kalau pada penderita minus, itu umumnya karena bola matanya memanjang. Jadi istilahnya dia mau pakai kacamata atau tidak pakai kacamata, ukurannya pasti akan bertambah gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan karena dia pakai kacamata jadi akan lebih cepat ya.
memang ada beberapa anak yang istilahnya progresivitasnya tinggi. Ya, ini biasanya berhubungan dengan satu genetik. Ya, orang tua yang berkacamata umumnya dia menurunkan secara genetik sifat dari tadi minusnya atau silindrisnya ke anak-anaknya tadi. Sifat yang lebih cepat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ya seperti itu. Jadi progresivitas setiap orang memang berbeda. Akan tetapi itu tadi ada hal-hal yang bisa menambah progresivitas atau percepatan ukuran tadi ya. Jadi kepada anak-anak yang terlalu banyak atau terlalu sering membaca, kemudian melihat sesuatu dari jarak dekat ya, diantaranya adalah itu tadi memakai handphone atau gadget, dia akan menambah lagi percepatan dari progresivitasnya itu tadi. Jadi sebaiknya pada anak-anak tetap digunakan kacamatanya, karena kalau tidak digunakan kacamatanya dia kan kalau tidak menggunakan kacamata penglihatannya buram. Ya, padahal anak-anak pada masa pertumbuhan itu memerlukan penglihatan yang jelas atau terang untuk sehari-harinya. Jadi tidak hanya pada saat belajar atau menulis seperti itu menggunakan kacamata, buat sehari-harinya juga digunakan supaya dia bisa melihat jelas dan menghindari yang disebut mata malas atau lazy eye ini tadi. Ya, demikian. Iya, betul. Jadi udah jelas ya, kalau kita udah pernah periksa mata anak kita, kemudian ternyata ketemu minus, rajin-rajin dipakai kacamatanya. Reguler itu tuh berarti rajin dan tidak ada excuse untuk dilepas karena takut matanya nambah minusnya gitu ya. Oke, jadi ini cukup banyak nih pertanyaan. Ada yang bertanya nih, Dok, kalau misalnya kita cabut gigi gitu, itu kan biasanya kita ke dokter gigi itu karena pas anak-anak misalnya mau cabut gigi atau mau periksa gigi itu ketika anak giginya baru tumbuh, ke dokter anak biasanya karena vaksin. Nah, kalau ke dokter mata tuh bagusnya dari usia berapa sih, Dok? Yang mulai rutin diperiksa, apakah memang mau usia sekolah atau mana tahu dari bayi? Apakah mungkin berbeda antara orang tua yang memang dua-duanya ibu dan ayah tidak punya minus, beda lagi dengan orang tua yang memang ternyata minusnya tinggi gitu. Mungkin Dokter Maya bisa bantu jawab, Dok? Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk kesehatan mata ini mungkin sama seperti kesehatan yang lain. Kalau gigi mungkin lebih awal ya, dia lebih awal diketahui atau diperkenalkan. Untuk mata, terutama pada mata anak ini juga sebetulnya sama. Jadi pada saat anak lahir, minimal 3 bulan pertama itu anak diperiksakan ke dokter mata ya. Ke dokter mata terdekat, tidak harus dokter mata anak ya. Dokter mata yang terdekat itu juga bisa. Jadi dibawa minimal dalam 3 bulan pertama. Kecuali kalau ada riwayat prematur. Kalau anaknya lahir dengan riwayat prematur itu harus lebih awal. Jadi sebelum usia 1 bulan minimal anaknya pernah diperiksa oleh dokter mata. Ya, biasanya sih kalau prematur sebelum anaknya diperbolehkan pulang harusnya dalam 3 minggu pertama itu sudah diperiksa oleh dokter mata ya. Yang lainnya adalah minimal 3 bulan pertama. Setelah itu bisa rutin diperiksa setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan si anak-anak diperiksa. Mungkin sama seperti kesehatan gigi ya. Kalau kesehatan gigi juga 6 bulan setiap 6 bulan diperiksa giginya. Mata juga sama, karena kita ingin melihat bagaimana perkembangan penglihatan. Jadi tidak ditunggu si anak-anak itu sampai besar, sampai dia istilahnya bisa membaca gitu, karena ada tes-tes buat anak-anak untuk kita bisa mengetahui apakah penglihatannya kurang atau tidak sejak usia dini. Pada umumnya kalau kondisi matanya baik atau sehat, pada saat usia sekolah dia juga kondisinya baik, bisa sih minimal setahun sekali diperiksakan. Ya, tapi untuk di bawah
awal-awal untuk di bawah 5 tahun minimal 6 bulan sekali nanti diperiksanya. Seperti itu, ya. Iya, saya rasa jelas sekali ya. Jadi untuk mami, daddy yang memang anak-anaknya belum pada dicek mata, ayo buru-buru datang ke Bandung Eye Center untuk ke Dokter Mayasari untuk mengecek anaknya. Mana tahu ada minus, mana tahu memang ada kelainan mata, terutama jika memang punya anak yang kebetulan lahirnya prematur. Ya, jadi nggak usah khawatir, nanti kita akan periksa dan pemeriksaan mata anak tuh tidak menakutkan, tidak diapa-apain, mata tidak dicolok-colok seperti itu ya. Jadi nggak usah takut, tinggal datang aja. Nah, ini banyak pertanyaan juga ya dok ya. Mungkin dokter Maya bisa bantu jawab juga soal mungkin nggak ada hubungannya sama mata minus nih ya. Ada yang bertanya mengenai jika anaknya ibu tadi Ibu Leni ya, Bu Dina bertanya suka keluar kotoran. Jika usianya anaknya Bu Dina ini masih 2 bulan, apakah itu masih normal dok? Nah, kapan dibilang, umur berapa bulan dibilang keluar kotoran terus itu tidak normal? Dan biasanya kenapa sih pada bayi itu suka masih keluar aja kotoran walaupun nggak merah, tapi kotoran aja terus gitu. Silakan dokter Maya. Ya. Terima kasih nih dengan moms ibu atau moms Dina ya. Jadi ditanyakan mengenai matanya yang ada kotoran. Ini kita harus bedakan apakah memang kotoran atau memang air mata ya. Kalau air mata biasanya berwarna bening, kemudian kotoran biasanya ada berwarna kekuningan atau putih seperti itu ya. Ini seberapa banyak? Kalau dia hanya cuman sedikit pada awal-awal, memang pada bayi itu saluran air matanya itu belum berkembang sempurna, sehingga air mata kita kan untuk membersihkan ya, membersihkan mata. Jadi karena dia belum sempurna, kadang suka masih ada sedikit-sedikit di tepi-tepi matanya. Kalau ada awal-awal seperti boleh diberikan dengan kapas dan air hangat dibersihkan. Akan tetapi kalau air matanya ini berlebihan atau banyak, sebetulnya mungkin ada saluran air mata yang tersumbat atau yang sempit. Kalau masih di bawah 8 bulan itu bisa dilakukan dipijat di bagian hidungnya, dimasas, itu untuk memperlancar jalannya air mata yang terbuang ke saluran air mata. Akan tetapi kalau dia banyak dan berlebihan, apalagi kalau kotorannya itu sampai berwarna kekuningan, itu tandanya ada infeksi di mata. Jadi itu juga sebaiknya dibawa atau diperiksakan ke dokter mata terdekat, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ini jelas sekali ya. Jadi nggak usah khawatir ya tadi Bu Dina, karena memang ya itu ternyata hal yang masih biasa kalau di bawah masih 2 bulan. Ini kebetulan banyak sekali yang nanya private, ada sampai yang raise hand, jadi kurang bisa semuanya bisa dilayani satu-satu. Mohon maaf sekali. Nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan, bisa juga komen di Instagram, atau nanti kita akan bisa share ulang ini di YouTube ya. Kita kasih linknya nanti di Instagram mungkin ada ya, oleh IO Signature akan diurus. Jika para mami, daddy mau ngeliat lagi nih tayangan dari Dokter Maya, karena memang informatif sekali. Lalu tadi ada lagi pertanyaan dari Mbak Fitri. Mbak Fitri mah anaknya katanya kedip-kedip sering tanpa disadari. Nah, terus kemudian dia coba mengistirahatkan dari handphone selama 1 bulan dan kemudian dipijat-pijat daerah matanya dan akhirnya kedip-kedipnya jadi hilang. Nah, ada hubungannya nggak, dok, antara banyak main handphone atau screen time yang tadi dokter bilang dengan kebiasaan dia berkedip-kedip terus, gitu. Itu gimana, dok? Ya, terima kasih. Ini untuk Ibu Fitri ya. Jadi kedip-kedip itu merupakan ada bisa banyak tanda ya. Jadi kalau yang kedip-kedip berarti ada yang tidak nyaman pada si anak itu tadi ya. Bisa bermacam-macam ya.
penyebabnya. Yang pertama yang banyak itu memang mata capek, mata lelah gitu ya. Misalnya itu tadi banyak lihat handphone, lihat laptop itu matanya menjadi lelah karena di sekitar mata tuh ada otot bola mata ya. Jadi matanya menjadi capek atau lelah, kompensasinya adalah dia berkedip. Yang kedua adalah mata kering. Tadi kan disebutkan kalau terlalu lama melihat gadget itu tadi, mata biasanya kita cenderung kalau melihat laptop atau handphone itu kedipan matanya itu menjadi kurang. Kalau kedipan matanya menjadi kurang, akibatnya risiko untuk terjadinya mata kering itu menjadi lebih besar. Sehingga mungkin saja pada mata anak itu tadi kering, sehingga dia malahan kompensasinya adalah kedip-kedipnya yang menjadi lebih sering. Ya, yang ketiga adalah apabila memang ada gangguan penglihatan. Jadi beberapa anak-anak biasanya anak-anak itu jarang mengeluh kalau misalnya dia penglihatannya buram. Ya, beda sama orang dewasa. Kalau dia melihat sesuatu yang asalnya jelas kemudian menjadi buram, biasanya mereka merasakan, oh penglihatan saya jadi buram. Tapi kalau pada anak-anak tidak. Jadi salah satu kompensasinya juga ada dia bisa berkedip-kedip seperti itu. Yang terakhir adalah alergi. Pada mata yang alergi atau gatal kadang-kadang yang keluar pada anak-anak itu adalah mata yang berkedip itu tadi ya. Jadi buat orang tua apabila dilihat pada mata anaknya ada yang tidak biasa, berkedipnya menjadi lebih sering, coba itu tadi. Mungkin handphonenya atau gadgetnya mungkin coba dikurangi atau diistirahatkan. Ya, yang kedua dicoba menggunakan obat air tetes mata buatan, hilang atau tidak. 3, kalau tidak hilang, ya baru nanti dibawa untuk diperiksakan apakah takutnya memang ada gangguan dari penglihatan, ya. Jadi takutnya ada penglihatan yang kurang pada itu anak tadi. Ya, demikian. Iya, gitu Dok ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan, ada yang chat di private, ada yang langsung di sini, ada yang raise hand. Mungkin nggak bisa semuanya kita jawab ya, kita kasih ke satu penanya lagi. Mungkin saya pilih aja ya yang mungkin orang banyak nanya nih. Kalau kita kebanyakan main handphone, laptop, atau gadget itu bisa jadi juling nggak sih Dok? Kebetulan kan dokter juga ahli strabismus atau mata juling ya. Itu bisa nggak Dok dipicu dari gadget gitu? Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok ya, karena banyak sekali pertanyaan nggak bisa dijawab semua. Oke. Ya, nanti mungkin pertanyaan yang lain oleh IO nanti kita coba buat ini ya jawabannya. Difasilitasi lah. Iya, difasilitasi nanti ya. Jadi kalau terlalu banyak lihat gadget atau handphone segala macam, secara langsung menyebabkan juling itu tidak ya. Jadi dia tidak dari handphonenya atau yang terlalu lama itu menjadi juling itu tidak ya. Karena penyebab dari juling itu sendiri adalah satu apabila penglihatannya itu kurang baik ya. Dan penglihatan yang kurang baiknya itu besar. Jadi contohnya pada anak-anak yang minusnya yang besar dan dia tidak diberikan minus atau silindris atau gangguan penglihatan ya pada anak, gangguan refraksi pada anak itu yang tidak dikoreksi, tidak diperbaiki, itu bisa menjadi juling. Kemudian apabila ada otot bola mata yang lemah itu bisa menjadi juling. Yang ketiga adalah apabila ada gangguan penglihatan yang berat, contohnya adalah katarak, misalnya pada anak, atau ada kekeruhan atau di bagian depan mata sehingga penglihatan menjadi kurang, itu bisa menjadi juling. Ya, jadi kalau melihat handphone atau lama untuk melihat gadget itu sendiri tidak menyebabkan juling, kan? Tapi dia menyebabkan itu tadi penglihatan menjadi buram atau yang gangguan penglihatan lebih banyak atau lebih cepat meningkatnya, seperti itu.
Iya, terima kasih Dokter Maya. Semua jawabannya itu sangat padat, jelas, informatif, dan sangat-sangat berguna buat kita saat ini, terutama buat ayah dan bunda yang mempunyai anak-anak yang baik dari kecil hingga nanti di usia sekolah. Dengan adanya PJJ ini pasti banyak berita simpang siur, banyak orang mengiklankan barang untuk anaknya. Nah, dengan dengar berita dan informasi dari Dokter Maya, maka jadinya bisa lebih jelas ya. Mami, Dedi, jika memang ingin memeriksakan mata anak, silakan gak usah sungkan-sungkan datang ke Bandung Eye Center, dan jangan leave dulu karena kita ada door prize. Gitu. Acara saya serahkan kepada Reza. Silakan Reza. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Novita Sitompul, SPM Konsultan, sudah memimpin jalannya diskusi selaku moderator. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Maya Sari Wahyu, SPM Konsultan MKes yang sudah melakukan pemaparan materi. Baiklah, para hadirin, boleh saya minta tepuk tangan untuk kedua dokter yang sangat cantik ini. Tepuk tangan virtual. Kedengeran nggak ya? Terdengar di video ya. Ada ya. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Dokter Maya Sari, pemaparan yang sangat luar biasa sekali, dokter. Tentunya sangat bermanfaat sekali, dan buat moms and dad atau mamah muda dan juga papah muda yang ada di sana, kalau misalnya ingin menanyakan terkait keluhan seputar mata anak khususnya, boleh datang ke Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Ntar ada jadwalnya Dokter Maya juga ya, Dok ya. Kalau misalnya di rumah sakit, jadwalnya di hari apa saja, dokter? Di sini hari Selasa, Kamis sore, ya, dan hari Sabtu, Sabtu pagi. Betul. Nah, jadi buat moms and dad juga boleh langsung saja datang ke klinik Bandung Eye Center atau ke Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center dan bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Maya Sari. Sekali lagi terima kasih ya, Dok ya. Ya, para hadirin, untuk mendapatkan informasi terkait tips kesehatan mata nih, serta promo-promo menarik yang berlangsung di Bandung Eye Center, Anda dapat memfollow account Instagram kami di @bandungeyecenter atau mengunjungi website kami di www.bandungeyecenter.co.id, serta para audiens juga dapat memfollow akun Bumi Nala untuk mendapatkan informasi terkait buku-buku kesehatan yang menarik, tentunya bagi masyarakat luas, khususnya bagi anak-anak. Serta Instagram Signature Event Organizer di @signature.io untuk informasi terkait event serta seminar kesehatan. Baik, akan ada giveaway nih yang akan kami bagikan kepada seluruh peserta. Jadi kepada seluruh peserta ini berhak mendapatkan voucher produk buku dari Bumi Nala sebesar 20% dari harga normal. Nanti mungkin dari pihak Bumi Nala yang akan memberikan vouchernya secara langsung kepada moms and dad yang sudah ikut serta dalam kegiatan hari ini. Serta akan ada voucher yang akan kami bagikan dari Bandung Eye Center, yaitu ada berapa voucher? Banyak ya. Akan ada 5 voucher, dan voucher ini diberikan kepada, sebentar ya, saya harus melihat siapa saja yang memenangkan voucher dari Bandung Eye Center. Mohon untuk nama-nama yang disebutkan langsung saja disertakan pada chat di Zoom ini. Pemenang mendapatkan frame diskon sampai dengan 25% dengan produk tertentu. Jadi misalnya datang ke Dokter Maya atau datang ke Dokter Novita, bagi anaknya mungkin ke Dokter Maya, terus orang tuanya ke Dokter Novita, ternyata ada minus, mau menggunakan kacamata, nanti bisa mendapatkan produk frame dengan diskon 20% dari Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Serta yang kedua, berhak juga mendapatkan lensa UV Protect dan Blue Protection, ukurannya plano ya, tidak ada ukuran, khusus bagi yang mengikuti webinar saja. Ya, jadi seluruh peserta webinar dari Bandung Eye Center itu mendapatkan potongan diskon sebesar 10% bagi siapa saja protection dan juga
Blue Protection. Serta yang mendapatkan frame diskon, saya bacakan ya, atas nama Ibu Arisih yang pertama, yang kedua Bapak Indra Bizi, kemudian Ibu Dina, Ibu Fitri Anissa, dan juga Ibu Nat, ya. Sekali lagi saya bacakan, yang berhak mendapatkan potongan frame diskon 25% dari Bandung Eye Center, diantaranya adalah Ibu Arisi, kedua Bapak Indra Bizi, yang ketiga Ibu Dina, yang keempat ada Ibu Fitri Anissa, dan yang terakhir ada Ibu Nat. Selamat, sekali lagi saya beritahukan kepada seluruh audiens yang mendapatkan voucher. Buat yang belum mendapatkan voucher, jangan khawatir, karena di Bandung Eye Center selalu ada promo-promo menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk sekali lagi memfollow account Instagram kami di @Bandung Eye Center, atau dapat juga mengunjungi website kami di www.bandungeyecenter.co.id. Nah, bagi seluruh moms and dad serta para audiens yang sudah bergabung di Zoom class pada hari ini dapat mengisi link kuesioner kepuasan penyelenggaraan acara. Silakan diisi, nanti bisa mendapatkan vouchernya di situ, tinggal ditunjukkan saja pada saat mengunjungi Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Baiklah, saya rasa moms and dad juga dapat langsung nih melakukan untuk pengisian kuesioner, ya. Jika sudah, nanti jika ingin mengambil hadiahnya langsung saja disertakan kuesionernya ya. Ya, baiklah, tidak terasa acara demi acara sudah selesai dilaksanakan. Signature Event Organizer mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Minala yang telah menjadi partnership pada siang hari ini di event kesehatan mata anak selama masa pandemi. Saya mewakili segenap kru Signature yang bertugas. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih semuanya. Musik kan ada.